Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya masalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka fisabilillah, di jalan Allah. Jadi Allah memberikan sebuah perumpamaan bagi bapak ibu yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kama salihabbah, bagaikan satu benih. Ambatat sab'a sanabila, dari satu benih ini berkembang menjadi 7 bulir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan dari setiap bulir dari 7 ini Allah ciptakan lagi, Allah tambah lagi, setiap bulirnya itu bertambah 1 bulir lagi, 100 bulir lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sebetulnya sebuah informasi yang jelas tentang harta yang kita infakkan di jalan Allah. Harta yang diinfakkan di jalan Allah tidaklah akan berkurang, bal yazdad, tapi akan bertambah, terus bertambah dan selalu bertambah. Jika orang yang beriman yakin bahwa hartanya yang dikeluarkan itu bertambah, terus bertambah dan selalu bertambah, maka fa insyaallah terkait dengan sedekah, terkait dengan infak, terkait dengan zakat, tidak akan pernah berat untuk dikeluarkan. Kenapa? Karena jelas juga Allah menginformasikan di dalam Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 10. Bagaimana mereka yang sudah meninggal ini berkehendak untuk dipanjangkan umurnya, ditangguhkan ajalnya. Bahkan mereka berkata kepada Allah, ya Allah, andai kata Engkau tangguhkan ajal kami dalam waktu yang dekat, fa'asaddaqa, niscaya kami akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan kami akan menjadi orang yang salih. Maka itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan tauladan kepada kita. Beliau sosok yang kita contoh, yang kita tiru. Dalam kesehariannya selalu berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Pun kita sebagai umatnya juga harus berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Terlebih di bulan suci Ramadan ini,
Kalau kita balikan lagi kepada ayat tadi surah Al-Baqarah ayat 216 atau 216. Kalau tidak salah 261. Jadi Allah katakan di sana perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagaikan menanam satu benih. Lalu kemudian tumbuh menjadi 7 bulir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap satu bulir ini tumbuh lagi menjadi 100 benih. Jadi ada angka 1, angka 7, angka 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas dan segala mengetahui, dan juga beliau Maha mengetahui. Maka dari ayat ini jika kita ambil matematika dunianya, andai kata saat ini malam ini kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, anggaplah 10.000. 10.000 kali 1 kali 7 kali 100 kali 2. Dalam ayat lain, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, maka Allah akan membalas 10 kebaikan. Andai kata dikiaskan ini dalam matematika dunia, 10.000 kali 1 kali 7 kali 100 kali 2 kali 10. Kira-kira berapa Bapak Ibu? Mungkin jawabannya banyak. Tapi ini adalah hukum pasti matematika. 10.000 kali 1, 10.000. 10.000 kali 7, 70.000. 70.000 kali 100, 700.000. 700.000 kali 2, 1.400.000. 1.400.000 kali 10. 1.400.000 kali 10, 14 juta. 10.000 yang kita keluarkan malam ini Allah balas dengan 14 juta. Sebuah pertanyaan, mana uang 14 jutanya? Allah tidak balas dengan materi, Allah tidak balas dengan uang lagi, tapi Allah balas dengan apa? Dengan nikmat yang banyak. Nikmat sehat, nikmat panjang umur. Kita bisa duduk di Masjid Baitur Ridwan ini adalah balasan daripada nikmat Allah kepada kita. Mungkin di sana ada infak yang kita keluarkan. Anak kita sehat, istri kita sehat, ibu punya suami juga sehat. Semuanya bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Ini adalah nikmat. Jadi tidak harus setiap apa yang kita keluarkan dari materi dibalas oleh Allah dengan materi, tidak. Tapi justru dengan nikmat-nikmat yang lain. Maka alangkah baiknya sebagai seorang muslim untuk selalu merenungi bahwa sesungguhnya kunci hidup itu adalah mudah. Mudahnya bagaimana? Dengan salah satunya rajin menginfakkan harta kita di jalan Allah. Dan orang yang rajin menginfakkan hartanya, maka hidupnya di muka bumi ini gak akan susah. Kenapa? As-shadaqatu lidaf'il bala. Karena apa yang dikeluarkan oleh kita baik berupa sedekah ataupun yang lainnya, lidaf'il bala, itu menolak bala bencana. Maka insya Allah kita termasuk hamba-hamba yang disayang oleh Allah, yang dibimbing oleh Allah, yang diberikan petunjuk oleh Allah. Dan sampai akhir hayat kita minta kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang bersedekah, yang berinfak dan berzakat. Terlebih menjelang akhir Ramadan ini, kami mengingatkan jangan lupa untuk mengeluarkan sebagian daripada harta kita berupa zakat fitrah dan zakat mal. Jangan sampai berakhir Ramadan tapi ternyata harta kita belum kita bersihkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.